Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Saya akan membahas ada 7 hal pembentuk pola hidup sehat. Yang pertama, yang kita akan bahas secara ringkas adalah asupan tinggi buah dan sayur dengan cukup cairan. Yang kedua, tidur 7-8 jam setiap hari. Yang ketiga, olahraga aerobik 150 menit per minggu yang kita bisa bagi setiap hari. Kemudian yang keempat, itu adalah pikiran positif atau sehat, di mana di sini hindari stres atau kecemasan. Yang kelima, hindari konsumsi bahan-bahan berbahaya. Yang keenam, kasihi sesama manusia. Kemudian yang ketujuh, percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana dengan makanan sehat. Menurut Philip Calder dalam Proceeding of the Nutrition Society tahun 2013, biarlah makanan itu menjadi obat bagi kita, bukan obat yang menjadi makanan kita. Maka yang dipentingkan di sini adalah bagaimana kita memakan makanan yang sehat. Sebagaimana Tuhan Allah menciptakan nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di satu taman, maka makanan yang mereka makan adalah makanan dari tumbuh-tumbuhan, yaitu buah, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena sebetulnya imunitas itu, pertahanan tubuh kita memerlukan energi. Energi itu untuk membentuk sel baru, untuk selnya bergerak ke tempat di mana ada infeksi, untuk selnya membelah, memperbanyak diri, itu perlu energi. Dari mana energinya? Tentu dari makanan. Kemudian membentuk antibodi, diperlukan protein. Dari mana? Dari makanan. Membentuk juga antioksidan. Dari mana? Makanan yang mengandung vitamin. Dan tadi ingat ada lapisan mukus, itu pentingnya ada cairan. Jadi makanan yang sehat dan cairan yang cukup diperlukan untuk pertahanan tubuh kita yang baik. Yang kedua adalah pola hidup sehat, di mana harus istirahat yang cukup. 7-8 jam dalam satu hari. Yang terbaik itu adalah antara jam 9 malam ke jam 6 pagi. Jadi jam 9 misalkan sampai jam 4 pagi, atau jam 10 sampai jam 5 pagi, atau jam 11 sampai jam 6 pagi, minimal untuk 7 jam. Kenapa? Karena disinilah diproduksi yang disebut dengan melatonin. Melatonin itu mencapai puncaknya pada saat tengah malam. Kalau sudah lewat tengah malam kita baru tidur, melatoninnya akan kurang diproduksi. Dan melatonin ini akan berfungsi meningkatkan sel natural killer, NK. Itu yang akan memakan virus atau bakteri yang ada dalam tubuh kita. Kemudian meningkatkan sel T helper 1, ya, sel limfosit T helper 1 itu juga membantu memakan, kemudian sel fagosit yang memakan fungsinya, dan sitokin yang merangsang untuk terjadinya pertahanan dalam tubuh kita. Yang berikut adalah pola hidup sehat, olahraga. Penelitian dari Benjamin Law, dia katakan begini, olahraga ternyata meningkatkan fungsi natural killer cell, ini yang tadi saya katakan, memakan sel-sel yang sudah dipengaruhi oleh virus atau bakteri, juga meningkatkan fungsi sel fagosit, hampir sama tadi dengan makanan tadi. Kemudian yang berikut adalah interleukin 2 dan tumor nekrotin alfa itu ditingkatkan. Ini sitokin yang berperan untuk mengatasi proses peradangan dalam tubuh kita. Yang berikut adalah mengenai pikiran positif atau sehat. Pikiran positif ini berdasarkan ilmu yang modern yang disebut dengan psikoneuroimunologi. Ternyata pikiran positif, contohnya hati yang gembira. Sebagaimana kita ketahui Raja Sulaiman dulu, seorang raja yang sangat pintar yang pernah hidup di muka bumi ini, katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati di sini adalah satu proses pikiran gembira. Dan bila mana pikiran kita gembira, maka otak kita akan mengeluarkan yang disebut dengan hormon serotonin. Dan hormon serotonin ini, itu akan meningkatkan imunitas. Yang berikut adalah kasihi sesama manusia. Kasih sesama manusia, kalau kita menolong orang, yang terjadi apa? Orang itu senang, tapi kita lebih senang. Ada banyak cerita tentang hal itu.
Dan bila mana kita melakukan proses membagi kepada orang, itu ada kasih, ternyata ada 3 hormon penting. Hormon serotonin, hormon oksitosin, hormon epinefrin. Dan ini semua adalah meningkatkan imunitas. Kemudian percaya kepada Tuhan. Bila mana kita percaya kepada Tuhan, maka pikiran kita tenang, tidak stres, tidak cemas. Ya, kemudian kita akan lihat di sini terjadi penurunan hormon kortisol, hormon norepinefrin dan hormon epinefrin. Kemudian kita juga tahu bahwa Tuhan adalah sumber kesehatan kita. Nah, kita lihat di sini. Hormon-hormon tadi yang saya bicarakan. Kalau kita perhatikan hormon untuk gembira, itulah serotonin. Hormon untuk kasih, ada serotonin, ada oksitosin, ada yang disebut dengan bentukan dopamin. Nah, bagaimana dengan hormon serotonin? Hormon serotonin itu menghasilkan, dalam penelitian Hare dan kawan-kawan, menstimulasi limfosit. Juga dia akan meningkatkan natural killer cell, berperan memakan virus. Yang berikut adalah juga menekan sintesis pembentukan yang melawan efek dari virus COVID-19. Sekarang itu adalah meningkatkan. Ada faktor-faktor yang bisa menurunkan peran sistem imunitas kita. Apa itu? Ada satu peneliti yang kemukakan ini, Benjamin Law, dia katakan adalah yang disebut dengan fat cat. Menurunkan imunitas. Fat cat, F itu adalah food. Bagaimana food? Makanan. Makanan yang kaya akan lemak dan kaya akan gula. Anxiety, kecemasan, meningkatkan hormon kortisol. Toxicity, ini bahan kimia. Kafein, kopi. Alkohol, dan tembakau. Kita lihat, bagaimana dengan food rich? Banyak makanan yang mengandung lemak dan gula. Ini ternyata akan menurunkan fungsi fagosit, fungsi daripada sel-sel darah putih untuk memakan virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Sehingga dengan perkataan lain, hindarkanlah makanan yang kaya akan lemak dan manis. Ya, kita tahu semua jenis-jenis makanan seperti itu. Bagaimana dengan kalau kurang tidur? Kurang tidur akan mengakibatkan respon antibodi akan menurun. Dan akhirnya natural killer itu akan turun juga peran atau fungsinya. Bagaimana dengan cemas? Cemas itu akan muncul yang disebut dengan hormon stres. Hormon ini, hormon yang disebut dengan hormon kortisol, yang akan menurunkan fungsi daripada sel limfosit B, sel limfosit T, natural killer cell lagi, dan fungsi fagosit daripada sel-sel darah putih kita. Ini akan terjadi, sehingga kita tidak perlu stres. Kita harus membawakan diri kita kepada hati yang gembira. Bagaimana dengan kopi? Ternyata kopi juga menurunkan fungsi daripada sel limfosit T, sel limfosit B, dan natural killer cell. Kenapa? Karena dia akan membuat satu suasana di mana sel-sel limfosit ini tidak berfungsi dengan baik. Apalagi kalau kopi dicampur dengan gula. Gula tadi kita tahu akan menurunkan peran daripada pertahanan tubuh kita. Yang berikut adalah alkohol dan tembakau. Ternyata alkohol dan tembakau menurunkan fungsi sama-sama, baik sel limfosit T, natural killer cell, dan fagosit. Kalau alkohol, dia menurunkan juga fungsi limfosit sel B. Tetapi kalau tembakau akan menurunkan antibodi. Inilah fat cat yang bisa mengganggu kita untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang baik. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada kita. Pilihlah pada saat ini, kita ingin meningkatkan daya tahan tubuh kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang belum berakhir ini. Salah satu cara untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah dengan memilih apa yang perlu kita lakukan. Ada 7 hal tadi yang perlu untuk kita ikuti, mari kita lakukan. Kita lakukan dengan baik, kita perhatikan makanan kita, kita perhatikan istirahat kita, kita perhatikan olahraga kita, kita perhatikan suasana hati kita, kita perhatikan bagaimana kita mau untuk berhubungan dengan orang lain, kita perhatikan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Semua hal-hal ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan akhirnya kita akan bisa melewati masa pandemi COVID-19, dan kita akan terus bersama dengan Tuhan untuk hidup menjadi umat-umat Tuhan yang berbuat kebaikan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat
sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.